Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ulan dalam channel Gibas Teknik, channel yang membahas teknologi seputar otomotif. Pada kesempatan hari ini kita akan coba memberikan tips untuk cara mengecek dinamo IC dari dinamo IC untuk mobil carry. Jadi kita akan membagi tips cara pengecekan yang simpel tanpa memerlukan alat yang terlalu banyak. Kita langsung saja di sini. Permasalahan yang terjadi pada motor ini atau pada mobil ini, dia tidak bisa mengisi. Tapi sebelum kita buka ke komponen yang lain, kita harus mengecek kondisi dari IC-nya. Jadi IC-nya kita cek dengan cara sebagai berikut. Di sini kita harus siapkan soket ya, soket untuk sambungan. Nah, di sini soketnya ada yang tidur dan ada yang berdiri, itu diperhatiin. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak punya soket yang untuk konektornya, bisa teman-teman sambung manual ya. Kebetulan kita sudah siapkan yang menggunakan soket. Nah, soket tinggal teman-teman hubungkan, taruh, kemudian harus ada untuk kepiting lampu waser ya, kepiting lampu waser. Teman-teman bisa sambung kayak gini ya. Kemudian soket yang berdiri tadi kita hubungkan ke bagian salah satu bagian dari soket atau kepiting yang tadi kita sebut. Kemudian bagiannya di bagian sebelahnya untuk bagian yang tidur tadi, biar teman-teman tidak bingung. Ada bagian soket yang berdiri, ada bagian yang tidur. Yang berdiri kita hubungkan ke salah satu bagian dari kepiting lampu, dan sebagainya lagi ke kepiting lampu. Ini kita umpamain ini jalur negatif, ini jalur positif. Kemudian teman-teman siapkan kabel satu lagi. Nah, kabel ini kita hubungkan ke kutub positif. Ini bagian yang terhubung ke aki mobil ya, aki mobil. Kemudian setelah kita hambungkan, kita pakai mur untuk mengunci sedikit. Nah, bagian yang satunya kita hubungkan ke bagian soket yang berdiri tadi. Soket yang berdiri tadi. Oke, bisa teman-teman lihat di sini bagian yang berdiri terhubung ke positif, bagian yang tidur terhubung ke negatif. Setelah itu kita hubungkan menggunakan aki. Jadi aki di sini kita punya ada dua kutub, ada kutub negatif dengan tanda hitam, ada kutub positif dengan tanda merah. Yang negatif kita hubungkan ke bodi atau massa dari dinamo ini. Nah, yang positifnya kita hubungkan ke bagian yang terhubung ke aki. Oke. Nah, bisa teman-teman lihat, begitu kutub positif dan negatif terhubung, lampu akan menyala. Kemudian kita cek pakai kunci atau obeng di bagian puli. Nah, di sini ada kemagnetan. Nah, itu tandanya dinamo masih berfungsi, tapi masih berfungsi 100%, belum tentu berfungsi 100% ya. Harus kita cek lagi. Nah, setelah ini terjadi, kita cek putaran dari puli. Kalau putaran puli ini terasa berat, berarti ada masalah pada dinamonya ya. Mungkin itu bersumber dari lilitannya atau bagian laharnya atau bagian angker ya, angker atau bagian rotor atau bagian yang bergeraknya. Nah, setelah proses ini kita lakukan, kita mencoba memutar puli ya. Puli ini tujuannya untuk memutar apakah setelah dinamo ini bekerja, IC-nya bisa bekerja atau tidak. Nah, di sini kita putar menggunakan bisa kita gunakan tali tambang ya biasa, atau pada kesempatan ini saya menggunakan bor ya, bor listrik. Jadi kita putar, begitu puli ini diputar, kalau IC-nya normal, lampu ini harus padam. Kalau dia tidak padam, berarti IC-nya bermasalah ya. Kita coba. Oke. Nah, kita umpamain ini, begitu kunci kontak kita start pada mobil,
Dinamo starter menggerakkan crankcase atau roda gilanya, kemudian menghubungkan putaran puli dengan putaran dinamo ini. Lampu indikator ini kita umpamai lampu indikator pada dashboard ya. Kalau ini mati menandakan IC dari dinamo IC untuk mobil carry ini masih bekerja ya. Kita ulang. Begitu ini kita putar untuk pulinya, lampu pada indikator atau lampu ini harus padam ya. Oke. Nah, jadi itu sedikit tip dari kami untuk mengecek kondisi dari dinamo IC. Jadi begitu kita putar kemudian lampu tidak menyala, maka bisa kita pastiin IC dari dinamo IC ini bermasalah. Oke, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.